sudah dikemukakan bahwa objek filologi ialah terutama naskah-naskah yang mengandung teks sastra lama dan sastra tradisional, yaitu sastra yang menghasilkan masyarakat yang masih dalam keadaan tradisional, masyarakat yang belum memperlihatkan pengaruh barat secara intensif. Sastra yang demikian ini mempunyai hubungan erat dengan masyarakat tradisional yang menghasilkannya. Dengan demikian, pengetahuan tentang masyarakat zaman lampau, masyarakat yang menghasilkan sastra tradisional itu merupakan syarat mutlak untuk memahaminya. Kesusastraan Melayu lama misalnya sebagian besar adalah warisan zaman kemelayuan Sriwijaya, Pasai, Malaka, Aceh, Johor, Riau. Maka untuk dapat memahaminya, kehidupan kemelayuan tersebut perlu dikaji. Selanjutnya, untuk dapat memahami teks sastra itu sendiri, yaitu mengerti setiap kata dan istilah dalam teks tersebut. Bukan cuma itu saja, suasana bahasa teks juga harus dipahami. Pemahaman bahasa teks tidak dapat lepas dari pemahaman terhadap masyarakatnya. Dengan demikian, naskah itu harus dilihat dalam konteks bangsa dan masyarakat yang bersangkutan. Tentang linguistik. Mempelajari bahasa naskah bukanlah tujuan filologi sesungguhnya. Meskipun demikian, karena kebanyakan bahasa naskah sudah berbeda dengan bahasa sehari-hari, maka sebelum sampai kepada tujuan yang sebenarnya, seorang ahli filologi harus terlebih dahulu mengkajinya. Untuk pengkajian bahasa naskah inilah diperlukan bantuan linguistik. Bantuan linguistik kepada filologi sudah terlihat sejak perkembangan awalnya. Pada awal perkembangannya, linguistik sangat mengutamakan bahasa tulis, termasuk di dalamnya bahasa naskah. Bahkan studi bahasa sampai abad ke-19 dikenal dengan nama filologi. Dalam perkembangannya yang kemudian, linguistik lebih mengutamakan bahasa lisan, bahasa yang dipakai sehari-hari. Meskipun demikian, diharapkan kemajuan metodenya dapat diterapkan juga di dalam pengkajian bahasa-bahasa naskah. Terutama untuk pengkajian naskah-naskah Jawa, khususnya Jawa Kuna, pengaruh bahasa ini sangat besar, tidak hanya berupa penyerapan kosakata dan frase, melainkan juga munculnya cuplikan-cuplikan yang kadang-kadang tanpa terjemahan. Pengaruh semacam ini misalnya tampak pada kawin Ramayana, Uttarakanda, Sang Hyang Kamahayinikan dalam naskah Jawa Baru. Pengaruhnya boleh dikatakan hanya berupa kata-kata sarapan. Lebih-lebih hal ini terlihat dalam golongan kata yang biasa disebut lembung kawi-kawi. Kata pujangga dalam naskah-naskah Melayu seperti dalam naskah-naskah Jawa Baru, pengaruhnya juga berupa kata sarapan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang terdapat dalam naskah-naskah Jawa Baru. Meskipun demikian, penanganan naskah-naskah Melayu juga memerlukan pengetahuan bahasa Sangsekerta. Pengetahuan bahasa-bahasa daerah Nusantara. Di samping bahasa asing yang besar pengaruhnya terhadap bahasa naskah, untuk penggarapan naskah-naskah Nusantara diperlukan pengetahuan tentang bahasa daerah Nusantara yang erat kaitannya dengan bahasa naskah. Tanpa pengetahuan ini, penggarapan naskah kadang-kadang direpotkan oleh pembacaan kata yang ternyata bukan kata dari bahasa asing, melainkan kata dari salah satu bahasa daerah. Hal ini sering tidak diduga sebelumnya karena pada umumnya naskah yang ada sekarang ini atau naskah saksi tidak diketahui asal-usulnya, baik asal daerah penemuannya maupun daerah penyalinannya, apalagi asal daerah penulisan naskah aslinya. Kesulitan baca seperti tersebut di atas terutama dijumpai dalam naskah-naskah huruf Jawi, bukan huruf pegon, karena ejaan dengan huruf Jawi tidak selalu menyertakan tanda vokal. Filologi sebagai ilmu bantu ilmu-ilmu lain. Dari pembicaraan dalam bab-bab yang lalu, dapat diketahui bahwa objek filologi ialah terutama teks atau naskah lama, sedangkan hasil kegiatannya antara lain berupa suntingan naskah. Ada beberapa suntingan menurut metode yang digunakannya. Misalnya suntingan diplomatis, fotografis, populer, kritik atau ilmiah. Suntingan naskah biasanya disertai catatan berupa aparat kritik, kajian bahasa naskah, singkatan isi naskah, bahasa teks, dan terjemahan teks ke dalam bahasa nasional apabila teks dalam bahasa daerah, dan ke dalam bahasa internasional apabila suntingan disajikan untuk dunia internasional. Filologi sebagai ilmu bantu ilmu sastra. Karena banyaknya jumlah teks sastrawi dan besarnya kecenderungan untuk
menanganinya, maka dalam perjalanan sejarahnya filologi pernah dipandang sebagai ilmu sastra. Sebaliknya, sekarang ini, karena pesatnya kemajuan ilmu sastra, maka filologi dipandang sebagai cabang ilmu sastra. Ilmu sastra akan betul-betul bersifat umum hanya apabila data untuk penyusunan teori-teorinya didasarkan juga pada sastra lama, bukan hanya pada sastra baru. Konvensi sastra baru belum tentu sama dengan konvensi sastra lama. Dengan demikian, hasil-hasil kajian terhadap teks-teks sastra lama akan sangat berguna untuk penyusunan teori-teori ilmu sastra yang betul-betul bersifat umum. Filologi sebagai ilmu bantu sejarah kebudayaan, dan menyuntingkan filologi banyak mengungkap khazanah ruhaniyah warisan nenek moyang, misalnya kepercayaan adat istiadat, kesenian, dan lain-lain. Melalui pembacaan naskah lama banyak dijumpai penyebutan atau pemberitahuan adanya unsur-unsur budaya yang sekarang telah punah, misalnya istilah-istilah untuk unsur-unsur budaya bidang musik, takaran, timbangan, ukuran mata uang, dan sebagainya. Hal-hal yang telah disebutkan di atas merupakan bahan yang sangat berguna untuk penyusunan sejarah kebudayaan. Manfaat filologi yaitu bagi ilmu hukum adat seperti bagi ilmu-ilmu yang lain. Ialah terutama dalam penyediaan teks. Banyak naskah Nusantara yang merekam adat istiadat seperti telah beberapa kali dikemukakan dalam pembicaraan lalu. Selain itu, dalam khazanah sastra Nusantara terdapat teks yang memang dimaksudkan sebagai hukum yang dalam masyarakat Melayu disebut dengan istilah undang-undang. Di Jawa dikenal dengan istilah anger-anger. Apa yang disebut undang-undang dalam sastra Melayu berbeda dengan yang ada dalam masyarakat sekarang. Undang-undang dalam masyarakat Melayu sebetulnya merupakan adat yang berbentuk dalam masyarakat selama peredaran saja, bukan peraturan yang seluruhnya dibuat saja sebagai penguasa.